Gaji di Malaysia kira-kira 1 bulan dapat apa aja selain ngirim ke kampung. Dan dengan gaji segitu pun aku masih bisa kok beli yang apa yang aku mau. Gaji di Malaysia kira-kira 1 bulan dapat apa aja selain ngirim ke kampung. Dan kira-kira kalau basic aja, semisalnya cukup nggak sih buat makan? Biasanya lebihnya buat apa sih? Dan udah punya duit berapa selama kerja di Malaysia ini? Halo semuanya, selamat sore. Apa kabar kalian? Semoga hari ini kalian lagi sehat, sukses, bahagia dan menyenangkan seperti aku dimanapun kalian berada. Taburkan kebahagiaan. Balik lagi di channel aku. Hari ini aku mau berbagi tentang gaji di Malaysia yang basic aja itu dapat apa aja sih selama aku kerja di sini. Udah hampir 1 tahun lebih ya teman-teman, aku kerja basic aja. Jadi kalian tonton sampai habis, jangan lupa subscribe channel ini. Semoga channel ini bisa menghibur kalian dan kasih pengalaman kalian semasa aku kerja di Malaysia ini. Hari ini aku jalan-jalan sore sambil berbagi pengalaman aku selama aku kerja di Malaysia ini. Kerja di Malaysia ini enak gak sih kak? Gajinya banyak ya? Pasti kalau gajinya basic gak cukup. Biaya hidup di Malaysia ini mahal ya kak. Semua apa-apa sekarang udah naik. Ya, aku udah 1 tahun lebih ya teman-teman. 1 tahun lebih sedikit lah, lebih berapa bulan gitu. Gak ada kerja 12 jam, gak ada OT Sabtu Ahad. So, aku kerja 5 hari aja, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Selama 5 hari aku kerja, aku dibayar basic 8 jam per hari. So, aku masuk pukul 7, pulang pukul 3.45. Keluar dari kilangnya, mungkin sampai rumah bisa jadi jam 4 lewat 10 atau 15-an ya. Karena aku naik bus, kilang aku dari rumahku deket juga, nggak mahal juga kalau naik Grab pun, kecuali di jam-jam sibuk. Tapi kan aku ada bus, ngapain naik Grab? Nah, gaji aku sekarang 1.700. Karena aku under agent, dipotonglah sama rumah 50 ringgit. Dipotonglah sama IDF. Apa itu IDF kak? Kayak elektrik, air, kalau lagi mahal dipotong lagi 15 ringgit. Bahkan pernah aja itu rusak, bocor, lebih bayarnya dipotong sampai 30 ringgit. Sejauh ini 30 ringgit aja sih untuk pemotongan air dan lain-lain. Ngomongnya sambil mengekspresikan diri ketika gajian ya. Nah, berapa tuh? 50 tambah 15, 65 ringgit sudah habis duit gajiku kan. Habis itu sekarang ada potongan sosok. Sosok itu apa kak? Itu asuransi kalau kita kecelakaan memang bisa dicairkan. Bisa membantu kita juga. Oke juga sih buat jaga diri kita. Sosok itu dipotong sesuai gaji yang didapat. Berapa persen dari gaji yang didapat paling banyak sih ya 8 ringgit sampai 9 ringgit per bulan. Potong lagi KWSP. KWSP apa lagi kak Pem? KWSP itu teman-teman kalau di Indonesia kayak jam sostek ketenaga kerjaan. Tapi tahun ini baru ada lah. Sekitaran 3 atau 4 bulan yang lalu baru aku buat. Ada juga aku buat videonya di YouTube aku, pembuatan KWSP untuk foreigner, warga asing ya. Dulu nggak ada, sekarang udah ada. Tapi kalau untuk orang tempatan lokalnya itu udah ada ya. KWSP itu bisa dicairkan kalau masa kontrak kalian sudah habis. Masa kontrak aku kan sedikit lagi habis. Nanti aku akan buat video
gimana aku mencairkannya. Tapi setelah aku tanya-tanya sama temen aku yang udah habis, dia cepet aja sih cairnya. Yang penting 2 minggu sebelum habis kontrak udah diurus ke kantor KWSP-nya. Cukup bawa paspor sama surat keterangan kalau kalian itu habis kontrak. Dah, habis itu uang langsung cair ke rekening masing-masing, rekening pribadi ya teman-teman. Lah, terus selepas potongan itu aja, kira-kira sisa berapa duitnya? Duitnya itu masih ada ya pastinya. Bersihnya itu 1590. 1590 itu bersihnya ya. Jadi setiap bulan sisa gaji bersihku itu dari potongan-potongan semua yang aku tadi sebutin di awal itu 1.590 ringgit ya teman-teman. Aku di sini nggak ada nutup-nutupin sama kalian tentang gajiku. Ya, banyak orang bilang hidup di luar negeri itu enak. Tapi faktanya ya beginilah faktanya. Nggak semua hal itu bisa dibilang enak. Dan nggak semua hal juga bisa dibilang nggak enak ya teman-teman. Ada kok hal yang dimana dibilang itu sangat tidak enak. Dan ada juga saat kerja di luar negeri bisa dibilang enak banget. Tapi orang lain akan bilang enak banget sih jadi lu. Enak banget sih jadi kamu kerja di luar negeri. Pasti duitnya banyak. Boleh nggak sih pinjem dulu 100, nanti besok diganti. Boleh nggak sih anak aku nih mau nyusu nggak ada uang, suamiku belum gajian. Boleh nggak sih aku pinjam duit dulu 300, minggu depan aku ganti. Habis itu ngilang. Habis itu ditagih garangan yang ngutang daripada yang diutangin. Bercanda ya teman-teman. Tapi faktanya sih kayak gitu. Ya, aku hanya menjalankan supaya orang berpikir hidup aku enak. Karena menurut aku enak nggak enaknya itu cuma kita yang bisa rasain. Jadi daripada kita buat cerita sedih, lebih baik kita buat happy. Daripada kita cerita yang enak-enak aja, lebih baik kita cerita apa adanya. Seperti itu. Jadi teman-teman, dengan basic 1.590 ringgit itu cukup buat kalian yang gak banyak gaya. Kenapa aku bilang gak banyak gaya? Hiduplah sesuai keuangan kalian, hiduplah sesuai gaji kalian, bukan sesuai scroll kalian di TikTok. Karena banyak banget kan gaya hidup orang yang enak, kok gue gitu-gitu aja. Jangan ngelihat ke atas terus, ngelihat ke bawah. Coba deh, masih banyak banget sih orang yang lebih dari kita susahnya. Masih banyak banget orang yang mau makan aja susah. Dan walaupun kita seringkali makan masih lihat harga, bisa nggak aku ngeluarin segini, lebih baik nggak usah beli. Tapi hidup kita jauh lebih baik dibanding orang-orang yang di bawah kita. Kalau aku terus ngelihat standar tok-tok yang outfitnya harus kekinian, ya aku rasa gajiku hanya cuma lewat seperti angin. Pada dasarnya memang gajiku lewat aja sih. Tapi lewatnya itu bukan karena aku untuk memenuhi hasrat keinginanku yang besar, sebesar gunung, bukan ya. Tapi karena biaya hidup adik-adikku sekolah, orang tuaku. Sebenarnya orang tuaku, aku jujur aja ya, aku nggak ngasih orang tuaku duit ya, tapi aku memenuhi kebutuhannya ya teman-teman. Contohnya, akulah yang bayar air, akulah yang bayar wifi, akulah yang sekolahin adikku sampai bekal sehari-hari itu aku yang kasih. Aku jujur aja, aku nggak ada ngasih orang tuaku. Mungkin ngasih kalau lagi ada lebih aku ngasih. Terus kayak gimana? Bukan aku pelit atau gimana? Sedangkan keuanganku aja cukup-cukup. Bahkan ya, ada masanya aku itu nggak ada nabung buat diriku sendiri karena harus sekolahin adik ya. Ini bukan aku lagi membicarakan tentang kesedihan hidup aku, cuma faktanya nggak semua orang gaji itu untuk ditabung. Ada juga untuk bertahan hidup,
ada juga yang buat makan ya, sama juga ya, bertahan hidup lah ya. Nggak melulu tentang nabung, tapi semua orang juga pengen punya tabungan dan pengen punya duit ya. Tapi aku rasa itu semua ada masanya lah, nggak usah sedih-sedih. Sedih juga buat apa, toh kita jalanin aja hidup kita ini. Dengan gaji segitu pun aku masih bisa kok beli yang apa yang aku mau. Walaupun nggak banyak, aku masih bisa kok dulu-dulu ngumpulin sampai aku kebeli handphone yang ya dalam seumur hidup handphone ini barulah aku punya ya. Karena aku beli handphone ini pun karena pengen buka YouTube. Mau banget nih aku nih biar videonya bagus, terus belajar. Ya. Jadi setiap tujuan orang itu berbeda-beda. Dari gaji 1.590 itu, aku biasanya pengeluaran, ini jujur banget sih ya. Buat kontennya jujur banget, iyalah, biar kalian itu tahu dan ngeliat kami yang kerja di sini tuh nggak selalu sebenarnya punya uang. Artian punya tapi nggak banyak, melainkan cukup ya. Kalau kita nggak mau berbagi sama orang lain, misalkan pinjam atau apa, ya karena kita cukup untuk diri kita sendiri aja, bukan untuk memenuhi hasrat orang lain. Kenapa aku bilang memenuhi hasrat orang lain? Ya ketika orang lain pinjam uang, aku kasih semisalnya, so dia bahagia. Nanti ketika aku meminta balikin, dia yang susah, aku juga yang pusing. Lebih baik ya udah, kalau emang dia nggak dikasih terus dia marah, ya udah kita nggak usah kawanan aja kayak gitu. Mataharinya bagus banget ya, padahal nggak panas-panas banget sih, enak, masih ada anginnya. Nah terus 1.590 itu kira-kira pengeluaran kakak apa aja? Ya pastinya aku ada hantar ke Indonesia untuk adikku sekolah, karena setiap bulan adikku harus bayar SPP. Dia sekolahnya di swasta bukan di negeri, jadi ada bayar bangunan dan SPP kayak gitu. Uang jajannya juga, uang bekalnya. Lalu pengeluaranku di sini itu berupa kuota internet. Aku pakai Maxi sekarang ya. Biasanya 50 ringgit aku budgetin karena aku ada hotspotan buat laptop aku sendiri. Habis itu yang 50 ringgit itu memang khusus untuk internet ya. Habis itu pengeluaran makan setiap minggu. Setiap minggu aku makan itu nggak melebihi 50 ringgit ya. Kalau belanja kayak konsep paling banter, paling banyak gitu, aku tuh ngeluarin sebesar 30 ringgit. Itu udah paling banyak ya. Melainkan kadang-kadang di gaji yang pertama, kalau emang aku ada beli kebutuhan kayak rinso, doni untuk cuci baju ya, sabun, pasta gigi, segala macam, itu bisa lah belanja hampir 100 ya. Tapi belanja sabun-sabunan itu 3 bulan sekali aja, nggak setiap bulan ya teman-teman, karena dipakai sendiri, hemat, nggak boros-boros. Skincare lah ya, biasanya perempuan yang ditanya skincare kan. Skincare aku pakai basic aja ya teman-teman. Contoh lah, aku pakai sunscreen yang murah, ajarin aja. Habis itu aku pakai moisturizer aku cari aja lah di toko oren yang murah-murah, yang kelihatan bagus dan murah. Biasanya itu bisa 2 bulanan moisturizer. Sabun cuci muka juga cari yang lagi promo-promo. Udah gitu-gitu aja. Hand body juga yang promo-promo. Itu belanja. Biasanya skincare itu 2 bulan sekali dan gak sekaligus beli. Jadinya 400 untuk uang makan itu cukup banget. Paling banter kalau pergi semisalnya ke mall 500 habis lah 1 bulan. Itu udah mentok banget budget dari aku ya. Aku gak suka belanja baju, tapi aku lebih suka belanja makanan. Lihatlah ya badanku berisi gitu. Diet lah kak. Ya ini lagi jalan kaki diet. Nanti kalau lupa besok lagi ya dietnya ya. Jadi pengeluaran aku itu ya teman-teman. 500 itu udah pengeluaran menyeluruh. Kadang kecuali pergi ke luar dari Selangor ya, kayak mau pergi ke
mana nih, mau ke Pineng ke kemana, itu pasti ngeluarinnya lebih banyak lagi. Tapi aku jarang lah. Kalau misalnya aku pergi ke kayak ke Malaka, ke Pineng, itu pasti buat budget jalan aja 300-an atau 400-an ya. Itu beda. Kalau misalnya mau jalan-jalan pasti ngumpulin dulu nih. Ya, doain aku ya biar jadi orang sukses teman-teman. Semoga jadi YouTuber terkenal, konten kreator yang banyak kenal, banyak yang sayang, banyak rezekinya. Bisa berbagi, bukan berbagi informasi aja. Amin. Katanya kalau didoain banyak-banyak terkabul, makanya kalian doain dong. Kayak gitu ya teman-teman. Apalagi nih, aku udah mau nikah. Nikah pun bukan di negara sendiri, di negara orang lain. Nanti nextnya aku akan menceritakan di mana calon suamiku berada. Jadi 1.590 tolak 500 untuk makan. Itu udah budgetin aja 500. Sisa berapa? 1.090. Hantar untuk adik sekolah 500. Sisanya adalah 500 ringgitan lah buat nabung. Itu pun kalau nggak butuh dana darurat ya, nggak butuh yang lain-lain. Tapi aku nih belakangan ini banyak ya beli barang, beli laptop, beli handphone, beli peralatan juga lah untuk aku konten, karena aku memang mau fokus jadi YouTuber. Amin, doain ya. Jadi pembahasannya seperti itu. No tipu-tipu, no ditutup-tutupin, gubrak, semua dibuka ya tentang gaji di Malaysia dan pengeluaran aku pribadi. Jadi teman-teman, aku akhiri dulu videonya sampai sini. Besok lagi lanjut ya. Jangan lupa kalian nonton, like, comment, share, and subscribe. Thank you for watching. See you the next video selanjutnya. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan rezeki yang banyak. Bye.